Wa hina makana siyaqu ya'rudu fid darsi sabiqi, dan ketika alur Al-Qur'an memaparkan pada pelajaran yang telah lalu dustur sadaqati, dasar-dasar sedekah, aturan-aturan sedekah. Kana yu'ridu qa'idatan min qawaidin nizamil ijtima'i wal iqtisadi, adalah memaparkan fondasi, dasar sistem sosial wal iqtisadi, dan sistem ekonomi alladzi yuridullahu lil mujtama'il muslim, ya, yang diinginkan oleh Allah terhadap masyarakat muslim, ayyaquma alaihi, sebagai fondasi, sebagai dasar. Ayyaquma ingin tangadeg sopo mujtamal muslim alaihi, ingatase dasar, artinya sebagai fondasi. Wa yuhibbu lil basyariyati an tastami'a bima fihi min rahmatin, dan diharapkan manusia mau mendengarkan di dalam aturan di situ terdapat kasih sayang. Fi muqabil dzalika nizamil akhar, ya, di hadapan sistem lain allazi yaqumu 'alal asas ribawi, yang berdasarkan pada dasar ribawi, asyariri yang jahat, al-qasi yang kejam, al-laim yang terkutuk. Innahuma nizamani mutaqabilan, itu ada dua sistem yang berhadapan. An-nizamul islami wa nizamul ribawi, sistem Islam dan sistem ribawi. Wa huma la yaltaqiyani fi tasawurin, antara keduanya tidak pernah ada pertemuan, tidak pernah ada bersentuhan, tidak ada pertemuan di dalam persepsi. Wala yattafiqani fi asas, dan tidak ada kesepakatan dalam landasan. Wala yatawafaqani fi natijah, dan juga tidak akan ada keserasian dalam konklusi. Jauh berbeda antara dua sistem, baik secara persepsi jauh berbeda, secara fondasi berbeda, dan sampai pada tahapan konklusi pun hasilnya pun akan berbeda, jauh berbeda antara sedekah dengan riba. Jadi saya pikir bagaimana kalau begini, perbankan nggak ada swasta, berbankan dimiliki oleh negara. Uang bank ini diperoleh dari pajak rakyat juga dan hasil kekayaan alam, dipinjamkan kepada pengusaha-pengusaha gitu, dengan tidak ada suku bunga, tidak ada bunga, paling-paling adanya biaya administrasi, tetapi diberikannya secara proporsional dan berdasarkan profesional. Itu yang akan memajukan negara. Ini ide ini mungkin terjadi, tetapi industri perbankan harus dihabisin dulu. Bahwa bank hanya dimiliki negara dan diberikan kepada pengusaha-pengusaha, sehingga karena ini uang pajak dari rakyat dikembalikan kepada rakyat untuk membangun negara itu. Mungkinkah itu terjadi? Saya tidak mengerti, karena mesti banyak yang dirugikan. Siap beli pakai uang melarat maning, jadi pengennya sugih terus. Artinya sing kira-kira barang-barang mangan kononkah barangnya. Sebab kalau hutang pribadi mah sulit terjadi. Hutang pribadi sulit terjadi. Siapa wongnya nyili hutang aja 100 juta. Engko oleh 2 tahun dibalakanlah 100 juta maning. Sing duit gigit jari bae kono. Sing nyile oleh untung pirang-pirang. Seperti kono. Nah makanya kan namanya bisnis tetap saling menguntungkan. Makanya konsep-konsep bisnis dalam Islam itu kan ada musyarakah, ada mudharabah, ada munasafah, ada segala macam. Itu kan teori-teori dulu yang sekarang memang akhirnya
menjadi sulit dipraktekkan karena kembali kepada landasan moral bangsa itu sendiri. Ketika bangsa ini sudah tidak punya moral kejujuran, maka sulit sistem Islam itu diterapkan. Bakal beli bayar priben. Masa modal-modal kita diputer niku bedula. Waya rugi barang-barang si priben, makanya tetap logikanya orang yang punya modal tidak mau rugi. Itu kan sistem riba kan begitu. Ya kalau rugi, ya rugi yang pinjem dong, bukan saya. Saya sih kalau nggak dipinjemkan juga utuh kok. Laman duit kita beli taksi kenaka, utuh orang ini. Ya, nalikane bangkrut pas kita terus melu-melu nanggung bangkrut teh. Itu logika kapitalisme adalah seperti itu. So priben lawannya, mantakon intem. Lah iya. Kari barang-barang untung bakal gelem. Bakal barang-barang rugi. Bah, sih rugi kita mau rugiku. Maka orang yang punya modal inginnya selalu untung, tidak mau rugi. Yang tidak punya modal ini yang harus menanggung kerugian. Pokoknya saya nggak mau tahu untung mau rugi, yang penting saya ngasih modal, saya patok untung saya sekian. Itu ya mungkin dasar pemikiran dari pemikiran riba itu seperti itu. Jadi keadilan sosialnya itu dalam Islam sungguh betul-betul terkait dengan persoalan moral juga. Kalau orangnya sudah tidak jujur, wis langkah sing bener, istilah-istilah ringgan sing karebonggan, runang sing seru menang, ngadang lenger bae, ya bangkrut kabeh kini usaha. Maka ke depan saya kira yang perlu dibenahi bukan hanya sistem perbankannya, tapi juga kalau tidak didasari dengan perbaikan moral, sulit untuk berjalan. Dan perbaikan moral ini sulit untuk ditegakkan kecuali harus berlandaskan pada penegakan supremasi hukum yang tidak tebang pilih dan yang seadil-adilnya. Ya iya, uang utang pribadi mancing penjara dibayar deh. Baka PT mah dipailitkan tur miskin. Lah itu makanya. Itu beda sih. Ya sistemnya begitu sih. Dan kita harus tahu juga bahwa mata uang dulu kan emas dicetak. Sampai kapan ya yang emas ora? Bahkan kan kertas. Ya kan begitu. Dasarnya apa kita mencetak uang? Kalau dulu kan emas. Berapa banyak emas yang Anda miliki, sebanyak itulah mata uang yang kamu cetak. Sebelum itu, ya emasnya langsung dicetak, selesai. Jadi nggak ada jaminan emas lagi, yang memang uangnya emas. Kenapa pakai kertas? Ya karena dalam artian untuk meringankan beban atas perpindahan mata uang yang sangat memberatkan itu. Bayangkan lamun duitnya logam kabel, kantongnya pakai bolong kabel gini. Sampai kepada kertas jaminan sejumlah uang yang jumlahnya mungkin triliun-triliun, cukup selembar saja, namanya cek. Ini satu lonjakan kemajuan sistem ekonomi modern yang sangat fleksibel. Ya kan begitu? Tetapi di balik itu juga ada hegemoni mata uang yang menjadi satu-satunya alat tukar dunia yang namanya dolar. Rongokon lagi. Jadi negara yang mempunyai yang mencetak dolar Amerika, karena uangnya sebagai alat tukar, setiap dia ditukar ke mata uang apa saja Amerika mendapat keuntungan. Sehingga dengan beredarnya dolar di dunia, Amerika mendapat keuntungan yang luar biasa. Berapa banyak? Diperkirakan pada karo bangsa Amerika sarapan galdina gratis dari perputaran uang saja. Makanya muncul uang dunia yang lain sebagai saingan, namanya euro. Euro sekarang lagi kelenger money karena tertindih hutang. Dan juga punya kasus dengan negara-negara Eropa bagian timur kayak Yunani, itu inflasi.
besar-besaran yang menjadi beban bagi euro juga. Ngerti beli ekonomi ki? Ya ribut bulan kan. Sampai demo besar-besaran di Yunan itu. Iya banyak pengangguran. Ya itu sistem perpajakan yang tidak adil, ya pengelola pajak yang tidak bertanggung jawab, pilih kasih perusahaan-perusahaan besar dibebaskan dari pajak, perusahaan kecil dibebani pajak yang besar-besar lagi demo sekarang. Nilai euro. Jadi mereka merasa orang negara lainnya yang stabil ikut goncang dengan ambruknya Yunani. Yang uangnya euro kok. Tidak semudah itu mengatur ekonomi dunia. Ya kan gitu. Jadi ya daripada ngomong ekonomi yang beli paham, misalnya aja ngomong maning lah. Nyon? Jadi pada Salmuni itu kan iya, udah serahkan saja sama Sri Mulyani, Miranda Gultom, ya Pak Budiono, ya, terserah mau diapakan ekonomi kita nih. Yang itu yang ahli aja, yang sudah dibeli paham, yang sudah masa tidak gotong-gotong pendil baik. Jadi otaknya kayak pendil tadi ya, girang keteng. Iya, jadi saya kira menurut saya mah ya mungkin dengan bahasa yang lebih moderat lah saya kira. Sistem ekonomi yang berkeadilan itu saja. Ya kan gitu. Sehingga kira-kira memberi peluang kepada semua masyarakat dengan peluang yang sama untuk maju, untuk mengembangkan usahanya, mendapatkan dana pinjaman yang lunak, kan begitu? Iya dong. Ya kayak kalau bunga di perbankan yang kira-kira setahun 4% gitu, kan mungkin banyak memberi kesempatan kepada pengusaha-pengusaha mendapat dana murah untuk bisa maju. Ya karena bunganya besar jadi ya mikir wong kan. Lah 13%. Ya bakal yang gue dagang rujak mah iya bakal dagang rujak mah. Tapi ekonomi negara kan tidak seperti dagang rujak. Bakal rujak mah modal 50.000 sore ki oli 100 kini. Berarti untungnya berapa? 100%. Tapi bakal sampean gawe sepatu beli mungkin kini. Setahun oli 50% ki. Iya beli. Ya iya. Ya listriknya, tukangnya, buruhnya, administrasinya, segala macam. Ya paling untungnya karyawannya. Iya. Dan tidak mungkin kita tanam modal 100 triliun satu hari dapat 2. Ya usaha apa? Makin besar skalanya keuntungan itu ya tidak semakin besar. Tidak. Paham begitu? Usaha apa yang untung sehari 100%? Ya usaha yang paling kecil dagang serabi. Kadir serabiku kelapa rong iji diparut. Ora. Terus beras dilepung rong kati. Terus kayunya beli tuku maning. Ya luru pagar-pagar bodol mereka. Oh, bayangkan modal mung 50.000. Peraga serabi ki ngitung oli 100.000 kini. Berarti untungnya 100%. Tapi nalikannya sampai dagang serabinya sedina 30 trongton beli mungkin. Paham bikin? Karena yang mengedarkan juga harus tangan ke 1, ke 2, ke 3, yang semuanya harus punya keuntungan. Kayak Aqua kan, sing pabriknya ke 400 perak kan kak. Ya beli. Agenya 600. Ning tokone 7,5. Ya beli. Yang agen mana sampai tekan konsumen pira sebur kan sih. Berarti 600 ini adalah untuk tangan-tangan penghubung persoalannya. Sedangkan serabi mah langsung bainal muntij wal mustahlik, dari produsen kepada konsumen langsung tanggap tangan. Itu yang bisa. Iya bakal dagang serabi 10 trongton mah beli bisa langsung. Ngelayanannya gak kelenger delek sirake. Iya kan. Nah makanya jadi kadang-kadang dari sisi persentase yang paling besar mengambil keuntungan itu
ya pedagang pengecer itu. Buku kah regane 60.000, ditolak ke 100.000 buku kah. Emang dari percetakannya dijualnya 60.000, tokonya menjualnya 100, itu aturannya 40%. Kenapa? Karena sewa rumahnya, gaji pegawainya, bayar pajaknya dan sebagainya. Jadi 40% tuh nanti potong 20% untuk pajak sebagainya, yang punya toko dapat untung 2%. Agen kenapa mengambilnya kecil? Sekarang saya punya pupuk bokasi, pupuk kandang. Saya menjualnya kepada tangan pertama ini 900 perak per kilo. Ya kan begitu? Agen pertama. Dia menjual ke agen yang kedua 1.000 perak. Agen kedua ke agen ketiga menjualnya 12.200. Agen selanjutnya menjualnya 1.500. Jadi makin tang di sana makin jauh. Itu yang adil. Apa sebabnya? Agen pertama seperak, tapi sekabupaten. Pira untungnya kunku. Tangan kedua untungnya 200 karena per kewadanaan. Tangan ketiga ambil 300 karena per kecamatan. Nah, ketika kepada retail, kepada pengecer, ya dia ngambilnya 400. Kenapa? Ya mungsa desa. Paham bikin ki. Majeng kalau beli gitu ke. Jadi beli bisa sampean mah. Waduh, jual masih singgitannya 900 sudah ngedurus 500. Aku teman berarti ini undak kita singgawe. Ya lo saduran dewek. Iya kan? Nah makanya bagaimanapun ketika ekonomi kita memang dipegang oleh orang-orang Tionghoa, orang-orang Cina, memang mereka menguasai perdagangan, jalur distributor, kita pemasaran itu sangat tergantung kepada mereka. Sulit kalau tidak menggandeng mereka. Ini realita. Jangan dendam dong. Sidak kenapa bodoh? Kenapa beje? Iya beli. Toko-toko sunggal kotak ini pinggir jalan di tokonya siapa? Ya wis, ya bongkon sih dan bakat toko maning guri baik. Anu je murah, ya iya murah. Baka umani guri mah gue turu bekan kalau bisa gue dagang. Iya. Ning guri 100 orang, ning pinggir jalan 1000 waninte. Pinggir jalan sebenarnya mah. Pira begitu pun. Bahkan lebarnya 4 meter ga. Perdiping muncul, ora telung tingkat. Enak bikin ke. Iya kan? Cukup bro, toko 4x4 ku. 4 meter ku. Mana ini 12 meter, dawar. Iya. Ini juga tempat tinggal. Terus segi keamanan tutup karo pintu besi. Tangga kiri kanan tembok kabeh. Maling gak angel kan kah? Angel beli. Nyolong ume Cina angel beli. Angel. Wis tembok kabeh, umane dhuwur, lawangnya besi, anak kiri pisan gini. Waduh, skater beli. Bareng mempak kau bedula, blang-bling dong ada. Sing dhuwur bisa, sing sore bisa, sing ringan bisa. Dari jendela kalangkat tralis langka apa belum itu kan dicunggil bagi kira aku copot kan kan. Nyung kaca kan dipeceplokan plok karo karet kah seperti kayak peluru anak-anak tuh yang kayak neka ceplok plok nempel kah terus digoret karo pemotong kaca kret plok bunder rogo buka grendel kan bisa apa tempel ke karo karpet kacanya wes ora digaret karet plok wes coba buka grendel apaan kaca nako paling gampang baka ukuran umaning Indonesia mangga pokowo tak buktikan kita bisa manjining sejeroning rumah dalam bentuk rumah di Indonesia ini paling gampang program ini sing jendela sing lawang sing gunggungan iya kan ya iya bulannya kan bakal tempat-tempat berangkas tempatnya duitku ya dicorok apa sor dhuwur iya beli beton kabeh bisa main kalau kudu gawa bulldozer ya iya jong kader rumah sing gendang
disopot gendenge kare nyelodro sing reng bisa. Apa maning usuke jarang-jarang ya nah boleh maning sesep. Padahal pian apa? GRS ya kare digejog bodoh kan ka. Iya, kare zaman bengen manggasir bengen mah ngeduk ka. Keduk mah. Ya goblok ngeduk mah. Enak sing dhuwur. Suri langka suara nduru mah. Unsur mau ngedukan guna duk. Bulan ga maling zaman bengen manggasir sedurunge mancing ke. Belukang dingin dicet endase belukang ka. Tongolaken, jrok dibasot. Belukang bikin malinge melayu. Bakal tongolaken jero langka sing gebuk ya wis berarti mancing. Gawe das-dasan ka. Tuan rumah kan enggak ada korgolok beliau. Bengen ya seperti itulah. Nah, bakakin mah sing aran nyolong duit ki beli perlu gasir, beli perlu apa gampang. Kare oret-oret betul. Kesedot kabeh duit mah. Iya. Iya. Sebisa nyolong ya bertanggung-tanggung triliun. Yang nyolong zaman kin mah beli kudu gawa 200 truk. Ya kata ngetruk. Yang kotor selembar aja. Kalau pecet kena tet manyep langsung duit melarat mana kabeh duit kok. Iya beli no. Itu. Jadi ya memang dari sistem uangnya, sistem konvensional perbankan peminjaman dengan penetapan bunga dan sebagainya. Ini saya sangat mengerti demikian tuh. Memang kita masih harus mencari formula yang lebih adil lah untuk seluruh masyarakat, diberi peluang yang sama gitu. Semua orang juga ingin makan, akan tetapi saya tetap juga mengatakan tidak mungkin kalau suatu masyarakat di Indonesia orang kaya semua langkah sing melaratake ya belum mungkin. Ning Inggris bae sing disebut negara makmur ternyata akeh sing pada nganggur. Ning daerah Tottenham kah? Udah dibakar kan bocah sing pada pengen kerja langka kerjaan kan. Jadi ya ternyata bagian Inggris kah masih ana bawa melarat kujon. Sing tekang beli mangan ku masih ana. Paham lho pokok. Nah, menurut perkiraan Islam masyarakat yang tidak terakomodir, masyarakat yang tersingkirkan, yang tidak kebagian rezeki, sing melarat bisa nge diperkirakan 2,5%. Itu selalu ada. Ya mungkin karena gobloge beli bisa apa-apa, nyetrika beli bisa, jahit beli bisa, ngecat beli bisa. Artinya tenaga-tenaga yang tidak mempunyai keterampilan apapun. Jadi bujang ning arep kah nyetrika sutra deke majikan geseng sutra jadi tampak ya beli. Iya kongkon jukut sendok olehnya piring. Sangat menjengkelkan. Memang anaknya blow on banget. Baka bocah terengginas bayar tinggal gedinggo dia emang. Karena maya. Memang ada sebab. Ya bagaimanapun namanya juga manusia majikan dalam bujangnya sholat kusan orang. Oh kasih pelewat. Bahkan nih kan bakal godok kopi ku samulak kan tu. Bruk kopi ku mulak. Suwe mulak itu. Iya, asat tambah banyuman yang kono kah sampai samunduk ke. Ning Libya aku mau kono. Godok tek ya. Sabungkus kan kesegelas ya. 10 bungkus teh upet kah? 10 terus yang tak kodok ana 2 jam sampai pahit leder. Itu namanya teh istimewa. Waduh, minum secangkir blenger sih. Iya. Terus teh koek dia taruh ning wangwa. Baru ngobrol tuh kok cuur man, sirpit man, kok tambah banyu man. Jadi memang kitanya juga pembantu kita belum menguasai masakan di sana. Bisanya mung jangan asem, ini kan alangkah jangan asem. Nyung kita we bakal masakan ikan apa yang bertambah dingin, masakan ikan. Garapan gawe bongko, keder beli.
godong-godang ini tinggal ke gedang aja. Ya terpaksa nganggo plastik. Kita orang plastik dibunuh digodok. Terus plastiknya dikecus ini kerdol, cus. Iya, dibongkok. Ya, iya bu rasanya lengkar sagodong aja ya segam kan itu. Garap nyate, langkah pring kan mesin ku. Iya. Yang ngokok kawat diketok kawat. Lah iya. Garap gawe opor, ayo. Langkah kelapa ning kana mah. Yang nganggo susu. Iya kan? Bumbu-bumbu juga nggak ada sama. Orang Eropa tuh masakan tuh simple banget kok. Diceplok, ndoga, terus wur, garam, terus wur, merica hitam. Wes langka sabrang bawang langka. Jadi makanannya simpel. Dagingnya dibakar, pewuyah, merica wes. Bukan ada ketumbar, ada sahang, ada jahe, ada laos. Waduh, semuanya segala macam. Masya Allah, seorang bumbu. Iya, jadi berat makanan itu. Iya, jadi ya akhirnya ya sudah keahlian tidak ada, budayanya berbeda, masakannya berbeda, sampai udaranya pun dinginnya bukan main, menggigil-gigil. Pada nangis TKW mana, bakal gebek-gebek, kan Syria Lebanon mana sih.